Jadi kemarin kalau nggak salah ini sudah dijelaskan ya, Maulana atau Fajri. Maaf mengambil alih Maulana Fajri, Pak. Oke. Soalnya Maulana lagi di perjalanan. Ah, siapa nih? Nurul, Pak. Nurul. Nurul ini udah dijelaskan belum perjanjian tanda? Belum, Pak. Oh, belum. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ke analisis gaya, nah ini ada perjanjian tanda seperti ini. eh, Tanda gaya arah ke kanan atau arah ke kanan horizontal ya, horizontal arah ke kanan atau searah X, dan ke atas vertikal searah Y, kemudian momen gayanya searah jarum jam, ini searah jarum jam ya. Kalau lihat, kalau diputar begini, sorry, kalau diputar begini, nah ini searah jarum jam namanya ya. Nah ini searah jarum jam gitu ya, nah, putarnya gini. Nah, kalian lihat jarum jam itu kan dari kiri bawah ke kanan atas, kemudian mutar terus gitu ya. Nah, tapi kalau ini vertikal ke kiri, kemudian horizontal ke kiri, vertikal sorry, vertikal ke bawah. Nah, kemudian putaran momennya berlawanan jarum jam. Kalau ini eh, nah, CW, istilahnya CW ya, dia positif. Kalau ini CCW kontra ya, kontra center watch. Nah, dia negatif ya. Ini negatif, ini negatif ya. Negatif, ini positif, central watch ya. Nah, kalau dia ke kiri arah horizontal atau ke kiri arah X, arah sumbu X, dan ke bawah arah sumbu Y, kemudian perputaran momennya berlawan jarum jam, nah itu kita sepakati negatif. Walaupun sebenarnya kalian bisa saja merubah perjanjian ini sesuai dengan eh, apa ya, sesuai dengan persepsi kalian. Jadi karena nanti pada akhirnya nilai akhir itu nanti akan berubah tanda sendiri ya. Jadi kalau kalian tetapkan dia begini, yang pertama, kalau nanti suatu reaksi gaya itu kalian temukan dia negatif ya misalkan, maka arahnya tinggal kalian ganti ke kiri. Tapi kalau hasilnya positif, nah arahnya tetap arahnya. Begitu juga dengan sumbu Y ini ya. Nah, jadi begitu. Kemudian saya tidak menulis sengaja, saya kosongkan ini ya. Sengaja saya kosongkan sebentar. Ini saya ganti dulu lah. Sengaja saya kosongkan untuk melihatkan nanti hasil eh, resultan gaya. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan ya, misalkan kita punya kita punya eh, misalkan penjumlahan gaya ya. Kita punya gaya yang gini, F1, F1, kemudian F2. Nah, ini penjumlahan gaya biasa. Kemudian F3. Kemarin udah saya singgung kalau nggak salah. Nah, jadi resultan atau R-nya atau penjumlahan F-nya ini kan kita tinggal menambahkan saja F1, F2, F3 ya. Jadi karena dia arahnya semua ke kanan, maka kita jumlahkan saja. Nah, ya, kita tinggal jumlahkan. Nah, gitu. Tapi kalau dia misalkan F1-nya ini kita rubah ke kiri misalnya. Kalau F1-nya kita rubah ke kiri, maka maka R-nya itu yang terjadi adalah F2 tambah F3. Nah, F2 tambah F3. Nah, karena yang arah ke kanan kan hanya F2 dan F3. Nah, yang ke kiri F1. Kita kurangkan dengan F3.
Nah, 1. Jadi cukup mudah kalau penjumlahan secara gaya koliner gitu ya. Jadi koliner jadi dalam satu garis kerja ya. Titik tangkapnya berada pada satu garis kerja gaya yang sama. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan eh, misalkan kita punya misalkan ya, misalkan begini. Kita eh, nah, misalkan kita punya gaya begini. Misalkan ini ya, pada satu bidang sumbu X, Y, ada gaya tegak lurus gitu ya, tegak lurus. Nah, ini kan sudah kita singgung. Anggap ini tegak lurus ya. Di sini ada F1. F1, di sini ada F2. Nah, maka untuk penjumlahannya kita tinggal proyeksikan sini, kemudian R-nya ini ya. Ini resultannya. Nah, resultan untuk gaya yang tegak lurus itu kan kalau di sini sudutnya alfa, maka akar F1 kuadrat ditambah F2. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah kita singgung kemarin. Itu kalau untuk Untuk yang setegak lurus. Ya, untuk dua gaya yang tegak lurus. Tapi kalau dua gaya yang sudutnya tidak sama. Nah, ada dua gaya tapi dia tidak tegak lurus dan memiliki sudut yang berbeda. Nah, katakan kita punya F1 misalnya. Ya, F1 di sini. Nah, F1 dengan sudut alfa 1 misalnya. Ya, sudut alfa 1. Nah, kemudian ada F2. Ada F2 misalnya F2-nya begini. Nah, itu ya. F2. Tapi dia membentuk sudut sebesar X2. Itu ya. Nah, X2. Nah, ini tidak bisa kita beginikan seperti yang tegak lurus. Nah, kalau sudah begini, kalian sebenarnya bisa melakukannya dengan dua cara. Seperti yang kita lakukan kemarin, ada cara analitis, ada cara grafis dan cara analitis. Nah, kalau cara grafis kan kita tinggal menggambar ini ya. Kita tinggal melanjutkan gaya ini, kemudian kita masukkan F2 di sini ya. Kita misalkan gini ya, misalkan sini F2-nya. Dari ujung F1 langsung kita gabung dengan F2. Kemudian R-nya kan kita tinggal hubungkan ini. Nah, ini anggap lurus ya ke ujung F2. Ini kan F2. Nah, ini R-nya. R-nya ini. Nah, itu R-nya. Ya kan? Nah, sudutnya nanti kalau di sini berarti sudutnya kan berapa nih? Ini sudutnya alfa 1 jadinya kan. Nah, ini alfa 1 sama ini ya. Kemudian ini alfa 1, ini 180 dikurang alfa 1. Nah, ini sudut yang di sini 180 kurang alfa 1, sorry. Kurang alfa 1. Nah, ini contoh soalnya juga sudah berikan kemarin ya. Nah, tinggal R-nya ini kan gampang. Ini ada sudutnya di sini. Ya. Seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, tapi kalau mau yang lebih ini, mau yang apa? Yang kalau kita mau menguraikan satu-satu juga bisa. Kita kayak gini. Misalkan gini ya.
Kita uraikan satu-satu juga boleh. Tapi nggak menguraikan, sebenarnya memproyeksikan sebenarnya ya. Memproyeksikan. Jadi kalau, nah gini kan, yang pertama kan tadi ini F1. Nah, F1. Kemudian ini F2 tadi. Itu ya. Nah, kita ambil garis ininya sejajarnya. Sejajar F1 kita proyeksikan sejajar di sini. Nah, sejajar gitu ya. Kemudian F2-nya juga kita proyeksikan sejajar di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini sejajar sama yang ini. Nah, ini juga sejajar dengan yang ini dia. Ya, atau kita lanjutkan gini ya. Nah, ya gitulah. Nah, kemudian F-nya bisa kita cari di sini, ya R-nya. Nah, R-nya. Nah, ini kan sama besarnya sama yang tadi, ya. Sama yang kita buat yang pertama tadi, ini sama besarnya. Ya kan, R-nya ini sama besarnya. Nah, ini. Kalau kita poligon segitiga tadi kita buat dan yang sama dengan ini ya sama ya. Nah, ini kan sudah ada kemarin di pertemuan kedua. Kalau kita buka lagi, kalian bisa lihat ya. Nah, contohnya ini. Mana ini ya. Coba kita lihat. Nanti materinya nanti pasti saya share ya. Jadi jangan khawatir. Nanti saya share materinya. Pertemuan 2 itu ya ini ya. Mana dia? Kayak nah ini. Nah, kita juga bisa menghitungnya dengan menggambarkan poligon tertutup begini atau cara gini ya. Ya, ini jajaran genjang yang kita sebut kemarin ya. Cara jajaran genjang atau secara poligon segitiga begini. Ya, ini kan kalau dia sudutnya sembarang tidak tegak lurus. Nah, atau secara lebih jelasnya kemarin kan ini sudah kita jelaskan. Kalau dia tegak lurus, nah ininya R-nya kita hitung dengan ini, ya kan? Nah, itu untuk yang gaya tegak lurus. Ya. Tapi kalau dia membentuk sudut yang berbeda, yang pertama F2 sudutnya theta ini, kemudian ada F1-nya dengan membentuk sudut berapa tadi? Alfa misalnya, atau theta 1 ini. Nah, atau ini theta 2. Nah, itu ya. Ini kita kalau dihitung berdasarkan sudut yang antara berdasarkan sudut theta yang di sini atau theta 2 kita ganti ya. Nah, maka R-nya itu kan di sini plus ya. Cos-nya cos theta atau theta 2 lah gitu. Ya. Tapi kalau kita memandangnya di sini ada alfa, ada sudut ya, ada sudut. Kemudian R-nya ini sudut yang di sini ada. Kemudian kita memakai rumusnya hampir mirip, bedanya di sini minus, di sini cos alfa lagi. Tapi kalau kita memandang sudut theta antara F1 dan F2 sudutnya sudut theta, nah maka kita menggunakan rumus yang ini saja. Nah, begitu cara mencari nilai resultan untuk dua gaya yang saling membentuk sudut yang berbeda. Nah, kemudian ada lagi kalau dua gaya gini.
Itu kan sudut sembarang ya. Kemudian kalau misalkan kita punya, nah misalkan kita punya ini ya, ada dua buah gaya. Nah, ada dua buah gaya. Ini cara yang kedua ya. Ini cara yang kedua. Kalau cara pertama tadi kita jajaran genjang ya. Ini cara yang kedua. Nah, kita bisa menghitungnya. Ini kan kalau lebih nah, ini ya. F1 sudutnya alfa 1, F2 sudutnya alfa 2. Ini kita proyeksikan dulu di masing-masing sumbunya ya. Ini kita proyeksikan terhadap Y F1. Nah, berarti kalau di sini alfa 1, maka di sini nilainya F1 cos alfa 1 di sini ya. Gayanya yang ini. Nah, kemudian di sini ada gaya F2. Nah, F1 sin alfa 1 ya. Jadi kita uraikan dia satu-satu dulu terhadap sumbunya, terhadap sudutnya ya. Nah, kemudian untuk F2 di sini kita uraikan juga. Nah, dapat di sini F2 cos alfa 2 ya kan? Ya, kemudian di sini ada F2. Nah, di sini ya, jajar ini nih. Nah, F2 sin alfa. Nah, ini tulisannya nggak bisa bagus ya. Nah, nanti ini kita jumlahkan dulu ini. Masing-masing gaya F-nya ini kita jumlahkan. Baik yang terhadap misalkan ini saya bedakan warnanya dulu. Nah, ini F2 cos 2, F2 cos alfa 2, kemudian F1 cos alfa 1 kan. Nah, ini kita tambahkan dengan ini. Misalkan kita anggap panjangnya kira-kira beginilah. Nah, gitu ya. Ini untuk Rx-nya. Nah, Rx-nya kita jumlahkan ya. F1 cos alfa 1 ditambah F2 cos alfa 2. Kemudian untuk yang Y, resultannya yang mana? Nah, kita jumlahkan juga. Yang pertama kan agak pendek, yang kedua tinggi. Nah, kira-kira mungkin dia seperti ini nih. Nah, ini RY-nya. Nah, ini RY-nya. Ya kan? Nanti R-nya ini kita jumlahkan. Kita ambil ininya, kita cari R besarnya. Ini kan kira-kira di sini ya. Ini kayak di sini. Kemudian ini kira-kira mungkin di sini. Nah, kemudian kita proyeksikan juga. Nah, ini kita ambil kan tegak lurus tuh. Ya kan? Nah, berarti R besarnya di sini nih. Nah, ini yang R yang kita cari itu yang ini. Nah, itu ya. Nah, nilainya berapa? Nilainya akarnya akar Rx kuadrat itu ya. Rx kuadrat. Rx ini kan dapatnya dari F1 cos 1 ditambah F1 cos alfa 1 ditambah F2 cos alfa 2 ya kan, kuadrat. Nah, nanti kita kalau diketahui nanti kita bisa cari angkanya kan. Kemudian ditambah RY kuadrat. RY-nya apa? F1 sin alfa 2 tambah F2 sin alfa 2. Nah, begitu cara mencarinya kalau dia sudutnya berbeda. Ya, bisa juga langsung dengan jajaran genjang tadi yang seperti yang kita perlihatkan tadi. Itu mungkin lebih cepat. Tapi kalau seperti ini kan yang di layar kalian,
Hmm. Ya, yang di layar kalian itu kan lebih kelihatan ya, lebih kelihatan dia. Baik, itu masalah gaya, mungkin nggak ada masalah lagi ya. Kita coba eh, lanjut, eh, kita singgung sedikit aja lah. Yang pertama kan perjanjian tanda tadi sudah. Kemudian mungkin ini kita masalah kesetimbangan benda ya, kesetimbangan benda. eh Apa kita bahas minggu depan aja ya? Jadi, oke, kita mungkin masuk apa bahas minggu depan sajalah karena cukup apa? Cukup nggak bisa terputus dia nanti. Jadi dia dia harus selesai apa? Selesai di pertemuan itu. Jadi kalau sekarang nanti terputus ya. Oke, gini aja. Ini kita cukupkan. Nanti materinya saya share, baik juga TS2 ya. Kemudian ini saya mau tunjukkan tugas ya. Saya mau kalian kasih tugas. Kerjakan saja dulu tugasnya dan ingat harus dikumpul ya. Tugasnya harus dikumpul. Nanti saya apakan instruksikan nanti kumpulnya di mana, kemudian kapan deadline-nya nanti saya share nanti di WA group. Ya, untuk tugas saya coba saya ambil dulu ya. Pokoknya kalian kerjakan saja dulu. Nanti di minggu depan akan kita bahas sebelum masuk materi yang baru. Ya, kalian juga bisa kok cari-cari apa referensinya ya. Kalian bisa cari-cari referensinya gampang. Bentar, bentar. Kalian nggak usah ragu ya. Yang penting kalian usahakan dulu. Nanti kita bahas kok. Jadi bab 2 itu kita nanti itu apa ya? Kesetimbangan struktur. Nah, itu kesetimbangan struktur baru kita nanti membahas masalah nah ini ya. Nah, kesetimbangan benda atau kesetimbangan struktur ini nanti yang akan kita bahas besok. Jadi di situ ada apa itu tumpuan, apa itu diagram benda bebas, kemudian gaya terpusat, gaya terdistribusi atau gaya merata, itu juga apa gitu ya. Nah, itu dia satu kesatuan. Jadi tidak bisa kayaknya saya pisah itu untuk penjelasannya nanti malah ini ya, malah nggak sampai nanti ya. Nah, ini terlalu besar. Nah, yang mana ya? Nah, yang mana ya? Yang mana yang bagus ya? Nah, ini aja lah. Ini gampang nih. Yang soal nomor 24. Nah, ini gampang ini. Nanti kalian harus coba mengerjakannya. Ini kalau kita ngerti ngerjain kayak gini enak ya. Nah, nanti kayak saya share lagi. Nanti saya mau terangin sedikit saja ini ya. Eh, cara Nah, di sini kan ada gaya miring nih. Miring gaya sebesar 35 Newton ya. Pada sudut 30 derajat dengan sisi tegak.
ya, bukan sisi miring, bukan sisi horizontal tapi yang tegak ini. 30. Nah, maka nanti ini harus kita uraikan dulu ini. Kita uraikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Nah, begini nanti ya. Kalau gayanya ke bawah, ya ke bawah kayak gini, maka gaya-gaya di sini juga ke bawah, gaya komponennya atau penguraian gayanya juga ke bawah. Nah, di sini yang apa? Kalau sudutnya di sini, maka yang di sini adalah cos yang tegak ini, tegak ke bawah ya. Maka 35 Newton cos 30 ya yang tegak ini. Yang mendatar ini itu 35 sin 30 karena sudutnya di sini, jangan salah, jangan kebalik-balik ya, tergantung sudutnya kalian memandangnya. Kalau di sini 30 berarti kan di sini 90 nih, ya. Nah, kalau kalian pakai sudut 90, maka cosnya yang di sini 35 Newton 35 cos 90 jadinya di sini. Kalau enggak, maka 35 sin 30 ya. Dan di sini 35 cos 30. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk jumlah-jumlah gaya kesemuanya, maka kalian tinggal menjumlahkan ya, tadi penjumlahan gaya ya. Maka sigma dari F-nya atau Fx-nya. Nah, di sini kan yang ditanya apa? Kita lihat yang ditanya resultan ya. Resultan dan kopel. Kopel yang bekerja di A, berarti kopel di sini nih. Di sini kalau kopel, maka di sini ada momen kopel ya. Nanti gampang. Nah, Fx-nya kalian tinggal menjumlahkan gaya yang searah X-nya. Di sini tadi ada 35 sin 30 ya kan, yang ini. Kemudian kalian tambahkan dengan 25. Itu Fx. Dan Fy, sigma Fy, salah. Nah, misalkan Fy. Nah, Fy ini ditambahkan dengan ini ya. Jadi 35 Newton 35 cos 30 ditambah 20 ya kan. Nanti sudah dapat kan, berarti kan Rx ini ya. Kalau sigma Fx itu kan kita sama artinya dengan Rx-nya ya, sama dengan Rx-nya. Nah, sigma Rx Fx itu sama dengan Rx dan sigma Fy itu sama dengan sama dengan Ry-nya. Nah, nanti kan nilainya sudah dapat tuh. Maka R besarnya kalian hitung dengan akar akar Rx kuadrat. Nah, Rx kuadrat nilainya kan sudah ada tuh. Ya kan? Rx kuadrat ditambah Ry Ry kuadrat ya. Nah, ini sudah ada. Kemudian nanti kalian tinggal mencari apanya? Di sini ada nggak disebutkan posisinya? Oh, posisinya nggak disebutkan di sini ya. Oh iya ada nih. Serta posisi gaya tunggalnya. Nah, posisi gaya tunggal maksudnya gaya tunggal gaya R-nya ini yang besar ini. Yang R ini. Nah, ini gaya tunggalnya ya. Karena ini R-nya yang untuk menggantikan semua gaya-gaya ini. Ini dia R tunggal ini dia. Nah, posisinya nanti kalian sesuaikan nanti dengan nilai ini juga. Nilai ini berapa nanti. Kemudian kalian gambarkan terhadap sumbu Yx-nya ya. Terhadap sumbu Yx. Nilai Fx berapa? Misalkan nilainya positif, maka dia berada di sini ya. Nah, berarti dia berada di sini di sekitar X positif ini. Tapi kalau dia negatif, maka dia berada di sebelah kiri ini. Ya, di sebelah kiri. Sorry, ada telepon. Itu ya.
Nah, kemudian begitu juga dengan RY. Kalau nilainya positif, maka dia berada di Y, sumbu Y atas ini ya. Kalau nilainya negatif, maka dia di bawah ini, Y bagian bawah sumbu ya. Nah, nanti jumlahnya nanti berapa? R besarnya nanti berapa? Ya, R besarnya ini berapa? Kemudian kalau misalkan kita, misalkan ya, misalkan kita dapat nilai R-nya begini nih. Nah, aku nggak mau dia. Nah, R-nya gini ya. Maka sudut yang kita cari di sini posisinya. Nah, di sini alfanya. Ya, itu alfanya nanti. Nah, kita kan sudah punya Rx dan Ry. Ya, kita punya Rx dan Ry. Nanti kita bisa mencari tangen theta berapa. Nah, tangen theta kan sudah tahu kan kemarin caranya. Tangen theta F2 dibagi F2 F2 sini ya, Fy berarti. Fy Fy-nya itu Rx ya, Rx ya, jangan salah. Rx yang sudah kalian hitung jumlah Fy-nya. Fy Rx bagi Ry dibagi Rx gitu ya. Nah, jadi jangan yang sudah kalian jumlahkan. Nah, itu yang kalian pakai sebagai apa namanya? Gayanya untuk mencari tangen theta. Jadi jangan nilai f yang kecil-kecil itu ya. Itu yang kalian jadikan nanti. Nah, itu untuk tugas yang pertamanya nanti ya. Nanti akan saya share lagi apanya instruksinya untuk tugas ini. Oke, mungkin kita cukupkan saja dulu, nggak terlalu kita menyelesaikan yang minggu kemarin itu ya, yang nggak selesai. Nah, tambahnya yang ini ya, tambahnya ini. Jadi selesai 2 pertemuan itu bisa jadi biasanya untuk yang akhir sebelum ujian akhir itu bisa 3 pertemuan atau 4 pertemuan satu bab. Nah, kalau yang di awal-awal ini yang sebelum mid ya 2 pertemuan itu selesai satu bab ya. Nah, oke, mungkin itu saja dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan Nurul, kalau ada titipan pertanyaan kawannya nanti sama-sama kita bahas Nurul. Silakan. Diwakilkan ke Nurul juga boleh kalau kalian nggak pede nanyain. Silakan di chat si Nurul ya, apa yang mau kalian tanyakan. Silakan. Kalau enggak saya tutup slide-nya. Silakan, ada? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak. Kalau kalau Izin bertanya, Pak. silakan sebutkan nama BP. Nama saya Masmini Kapura, Pak. BP 2062. BP 2010. 2010 62 belakangnya. Oh, 20 oh, BP 20 62. 062 ya. Nah. Siapa namanya nih? Hasim, Pak. Oh, Asim. Nah, Asim. Kelas Untuk DS2 ini ya? iya, Pak. Nah, Untuk yang Bapak jelaskan tadi, Pak, di soal latihan yang Bapak suruh tadi kan Bapak jelaskan kalau pakai cos pakai sudut yang 35, Pak. Terus tadi Bapak bilang kalau mau pakai sin pakai sudut 90 atau sudut 60, Pak. oh 90 saya sebut tadi ya. Sorry. 60 karena sisanya tinggal 60 kan.
Kalau tegak seperempat putaran itu kan 90 ya. Sorry. Iya, heeh. Memang Pakai memang 60. Pakai 60. pakai yang sisa dari sudut yang Pakai yang sisa. Kalau kita mau pakai yang sudut 60, coba sorry, kita gambarkan saja lah. Saya nanti nggak apa, biar biar jelas ya. Jadi gini, di mana ya saya buat ya? Nah, sini aja lah. Contohnya gini ya, Sim. Kita kan tadi itu soalnya gini. Kan sorry. Katakan ini batang tadi ya, ini batang tadi. Gayanya kan begini. Nah, sudut antara sudut ini, kemiringan sudut ini terhadap sumbu tegak, dia kan 30. Nah, 30 derajat ya. Kalau kita kalau sudut, di sini kan tadi berapa nilainya, 35 ya, 35 Newton. Nah, anggap aja lah itu jelas gitu ya. 35 Newton, sudutnya 30. Kalau kita pakai sudut yang 30, maka gaya yang di sini, nah gaya di sini FY-nya ya, FY-nya 35 cos. Nah, karena yang arah di ini yang di dekat sudut. Nah, ini yang di dekat sudut. Jadi dia cos 3. Oh, enggak ketutup ya. Cos 30. Maka yang gaya yang fx-nya kita lihat di sini. Kalau di sini kan sorry. Sorry. Nah, ini kan fx-nya. Kalau kita proyeksikan ke sini dia kan sama sebenarnya ya. Nah, anggap kita taruh dia di sini fx-nya itu, maka dia kan di depan sudut sehingga di sini itu sin dia ya, 35 sin 30. Tapi kalau misalkan kita pakai yang ini, kan sisanya 60 lagi nih. Kan karena sudut kesemuanya jelas ya. 60. Karena semuanya ini kan pasti 90 ya, maka sisanya 60 di sini. Kalau kita pakai sudut yang 60, boleh, nggak masalah. Tapi di sini fx-nya adalah 35 cos 60 dia, ya. Nah, dan dan gaya y-nya, fy-nya 35 sin 60 dia lagi gitu. Tapi kalau kita pakai yang 30, maka di sini cos 30 ya, 35 cos 30. Nah, fx-nya 35 sin 30. Nah, kebalikan dengan 60 ini, kalau di sini jadi cos 60 dia 35 cos 60, maka gaya fy-nya 35 sin 60 jadinya. Gitu ya. Gitu aja. Nah, tergantung kita memandangnya dari mana. Ya. Gimana, Sim? baik Pak. Nah, Pak mau nanya Pak, ya. kenapa kalau misalkan kita pakai sudut 60, kenapa sinnya yang disembunyi Pak? Nah, karena kan kayak gitu. Kalau ini kan kita kembali lagi ke dalil Pitagoras ya. Sin alfa ya, sin alfa itu sama dengan sisi yang di depan sudut dibagi sisi miring ya. Cos alfa, nah ini kan sudah lama nih, ini pelajaran kita di SMA ya. Cos alfa, sisi yang di dekat sudut dibagi sisi miring. Nanti kita lihatkan mana sisi miring, mana sisi tegak, mana sisi mendatar. Kemudian tangen theta atau tangen alfa sama dengan sisi tegak per sisi datar. Itu ya. Kita lihat mana sisi miring. Katakan di sini ada segitiga siku-siku. Yang arah tegak ini kan sumbu y, sejajar koordinat y. Yang mendatar kan x.
ya. Kemudian yang miring ini kita anggap dia R. Nah, sudut yang mana? Sudutnya alfanya ini. Nah, kan gitu tuh, ya. Nah, cos alfa adalah atau sin alfa sisi yang di depan sudut. Nah, ini sudut di sini nih. Nah, di depannya kita anggap dia di sini. Nah, memandangnya ke Y gitu ya. Ya. Y per sisi miring R. Nah, pada kasus kita ini sisi miringnya kan 35 ini kan. 35. Maka FY-nya sisi miring 35 cos 30 karena di dekat sudut ya. Kemudian cos alfa sisi yang di dekat sudut. Nah, sisi yang dekat sudutnya X per sisi miring. Sisi miringnya R. Makanya dia X per R. Atau di sini 35 cos 30 tadi ya, itu cos. Ya, itu yang tegak ini. Nah, kemudian yang di depan sudut ini itu sisi tegaknya. Yang di depan sudut itu yang Y tadi ya. Kalau ini kan sama juga, ini kita balik ya. Kalau ini kita balik seperti gambar yang ini. Nah, seperti gambar ini kan sebenarnya kan nggak beda ya. Nah, misalkan kita balik dia begini nih. 30 itu sebenarnya kan di sini ya. Di sini 30. Ya kan? Nah, 35 itu yang ini. 35 itu kan yang ini nih. Ini yang 35. Sama dengan R tadi. Nah, sama dengan R yang di sini kan. Nah, maka X-nya, nah, X yang di sini ya. X yang di sini itu nilainya apa? R. Nah, ini nih. Nah, cos alfa itu kan X per R. Kalau X-nya kan R dikali cos alfa, ya kan? R-nya di sini mana? R-nya yang 35 ini. Nah, berarti X 35 dikali cos 30. Nah, gitu ya, sama dengan ini ya. Nah, sama dengan ini. Ya, itu kalau kita balik begini, kalau kita tegakkan lagi kan sama jadi begini dia. Gitu aja sebenarnya. Ya. Jadi jangan coba buka-buka lagi aturan Pitagoras. Nah, terutama rumus dasar ini. Nah, ini perlu kita ingat ini nanti jangan lupa karena di analisa struktur kalian pasti akan selalu berhadapan dengan ini. Ya. Pokoknya kalian tahu posisi sudutnya aja udah. Kalian sudah mau kalian ambil dari sudut mana aja, itu bisa kalian hitung. Ya, itu ya, jangan kebalik-balik. Nanti dirubah sedikit aja kalian bingung. Nah, jangan. Nanti dia sebenarnya tergantung kita memandang sudutnya dari mana. Ya. Kalau kita memandang sudutnya dari sini, tentu yang gaya fx-nya, gaya fy-nya ini beda lagi dia nilainya. Ya, karena nggak bisa lagi kalian pakai dia 35 cos 60, nggak bisa lagi. Ya, dia harus sin 60 dia jadinya. Ya, kalau kalian pakai maka perhitungan kalian semuanya salah nanti. Gitu ya. Oke. Asim. Baik, Pak. Nah, nanti saya belum merancang apa ya. Tapi kalau mau belajar di video YouTube banyak tuh ya. Nanti silakan di searching aja video-video yang ada di YouTube. Ya, jadi banyak kan gampang lah untuk belajar itu. Ya, siapa lagi? Pokoknya nanti tugas dikerjakan saja dulu. Nanti kita cek sama-sama. Kalian yang penting kalian berusaha ya mengerjakan tugas yang ada ya. Setiap tugas selalu dikumpul. Ada lagi? Besok pertemuannya nanti online-nya saya kirim lagi struktur atau kesetimbangan struktur secara umum ya. Kita berbicara struktur, apa saja yang ada pada struktur, kemudian bagaimana menghitung reaksi-reaksi tumpuan yang ada pada struktur. Ya, itu mungkin 3 pertemuan ada itu ya. Ada 3 pertemuan. Jadi mungkin
di pertemuan ke-6 baru selesai, atau kalau bisa pertemuan kita ringkas mungkin. Kita ringkas, jadi kita ambil pokok-pokoknya saja biar nggak terlalu lama ya. Mungkin satu pertemuan besok kita selesai lah. Oke, baik. Apa lagi? Silakan. Selain Hasim, kemarin juga Hasim ya yang banyak nanya. Nah, ini penjumlahan nilai-nilai ya. Nilai tadi kalau misalkan ini F1, ini F2, kemudian penjumlahan gayanya atau resultannya F1 tambah F2 gitu ya. Kalau dia 10 di sini, kemudian apa lagi? 10 ini 20. Oh, ini salahnya. Ini mungkin nanti kalau ini 10, ini 20, enggak, ini 5, ini 15, jadi jumlahnya 20 gitu ya. Nah, kalau arahnya berbeda nanti tinggal di apa? Tinggal dikurangi ya, tinggal dikurangi. Kalau ini, nah ini kalau dia gayanya tidak sejajar ya. Ini bukan tidak pada satu bidang ya, tapi dia berbeda bidang. F1 dia ke kanan pada bidang yang ini. Yang ini F2 ke kiri pada bidang yang ini. Jadi dia beda ya. Maka apa namanya? Kita harus mencari R-nya dulu. Ini kan arahnya berbeda. Maka kita kurangi 20 dikurang 10 ya. F1 dikurang F2 dapatnya 10 ya. 20 kurang 10 10. Ini R-nya. Tapi posisinya kita belum tahu ya. Kita posisinya belum tahu. Kalau di sini kan dia menggunakan posisi ya. Dia ada posisi tertentu yaitu Y1 untuk F1, Y2 untuk F2 ya. Dan di sini juga posisinya di minus 5 ini ya. Ini di minus 5. Nanti kita tinggal mengurangkan ini nih. Ya, tinggal kita kurangi. Kita cari posisinya yang kita cari ya. Katakan posisinya itu YR. Maka untuk mencari YR ini sigma momen di titik O, misalkan kita ngambil momen di sini bagi R ya, dibagi R. Nah, R-nya itu mana? R-nya itu resultan gaya F1 dan F2. Nah, momen itu kan gaya dikali jarak ya. Gaya dikali jarak, jaraknya itu jarak tegak lurus gayanya ya. Nah, untuk F1 kan tegak lurus jaraknya kan ini nih. Y1. Untuk F2 Y2 gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan gaya momennya, kemudian kita bagi dengan R ya. 250 bagi 10 25. Maka positif ya. Positif. Maka pada sumbu Y positif dia jaraknya sejauh 25 meter yang 10 Y tadi. Ya. Nah, 10 kilonewton tadi yang resultan antara F1 dan F2 gitu ya. Nah, nanti kita cari proyeksinya, kita tegak luruskan juga bisa gitu. Ini gampang. Itu untuk penjumlahan. Nanti materi saya kirim, saya rapikan dulu materi tentang gaya ini, nanti saya share nanti ya, bisa di grup, bisa di mana nantilah di Google Classroom. Saya belum ini ya, belum merancang ininya, kelasnya. Nah, ini coba saya lihat nanti dulu, kalau memungkinkan kita memakai Google Classroom. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Oke, siapa? Nama BP? Saya Maulana Fajri Pak, BP 200023. Itu cara mencari R-nya gimana Pak? 033 003 0023 Pak. 023 ya. Ini kelas DS1 ya. Iya Pak. Nah, oke, apa Maulana? Cara mencari R-nya itu Pak. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Kan itu Pak, F1 kali 1 tambah F2 Nah, dikali ini ya. 2 per R. Ini ya.
Ini yang ini. Yang ini ya. Yang ini ya. Iya Pak ya. Nah, ini sebenarnya rumus yang apa? Yang sudah ada sebenarnya. Jadi kalau kita kan dasarnya ini gini nih, dasarnya itu kan momen ya. Dasarnya momen bahwa YR nah dikali R atau R dikali Y gitu ya, itu kan momen. Momen itu kan, nah nanti kita akan belajar momen nanti. Kan kemarin sudah disinggung momen itu kan gaya dikali jarak, kan sudah ya kalau kalian ingat yang pertama pertemuan materi yang pertama di pertemuan kedua kita kan gaya dikali jarak ya. Nah, jarak tegak lurus. Jadi kalau kalian punya gaya begini nih. Kan Pak ini katakan ada gaya ke sini F sebesar F ya. Maka kalau gaya ini kalian pindah ke sini, batang ini kan akan mengalami kopel ya. Kopel sebesar nah ini jaraknya katakan R. Di sini F-nya tadi arahnya sudah berlawanan. Maka momen kopelnya itu sama dengan F dikali F dikali R kan asalnya itu tuh. Nah, kalau R di YR atau dikali R itu kan ini kan gaya tunggalnya ya. Ini momen dari gaya tunggalnya. Maka kalau gaya tunggalnya momennya begini kan gini nih. Momen nanti kalian akan sampai di sigma momen. Nah, kan ini persamaan kesetimbangan. Nah, ini akan kita sampaikan besok sebenarnya. Sigma momen artinya semua jumlah momen yang ada pada suatu struktur itu nilainya harus sama dengan 0. Ya. Nah, itu dasarnya. Semua gaya yang ada pada suatu struktur itu sama dengan 0. Semua momen yang ada itu juga harus sama dengan 0. Kenapa? Karena agar suatu struktur itu atau benda itu tetap berada pada keseimbangan, jadi stabil, tidak runtuh. Nah, makanya dia harus sama dengan 0. Nah, misalkan kita ada momen 1, ada momen 2, atau momen di titik A dan momen di titik B, katakan gitu ya. Maka momen 1 itu harus sama dengan momen 2 dia. Ya. Sehingga kalau momen ini dijumlah, ya kalau kita pindah ruas, M1 dikurang M2 maka dia sama dengan 0 dia kan. Ya kan? Nah, kan sama dengan 0 dia. Maka terpenuhi sigma momen sama dengan 0 ini. Nah, sehingga kalau momen 1 kita anggap itu adalah YR dikali R dan momen 2 itu jumlah dari kedua gaya terhadap jaraknya. F1 jaraknya Y1, F2 jaraknya Y2, maka kan kalau YR-nya saja kita cari, maka jumlah M2 ini itu dibagi dengan katakan ini M1 kan YR kali R tadi ya. Maka YR-nya itu sama dengan F1 Y1 ditambah F2 Y2 dibagi R ya. Dasarnya kan itu, dasarnya sigma momen sama dengan 0 atau momen di titik A sama dengan momen di titik B atau M1 atau sama dengan M2. Nah, ketika kalau ini kita pindah ruas maka dia akan sama dengan 0 dia. M1 dikurang M2 sama dengan 0 ya kan? Nah, gitu asalnya gitu. Sehingga kita bisa menghitung rumusnya seperti ini ya. Nah, kan sama juga dengan ini dia. YR sama dengan sigma momen per R gitu ya. Gitu aja. Nah, ini nanti kita masuk ke situ nanti. Ya. Baik. Nah, gitu ya. Maulana Fajri. Silakan kalau lagi ada lagi yang lain. Kalau masih ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, pertemuan kali ini kita cukupkan ya.
ini belum apa-apa ini ya, masih dasar, jadi nggak perlu ragu ya. Nah, intinya nanti kita bisa menghitung reaksi tumpuan pada struktur yang mengalami beban luar gitu ya. Oke. Mungkin saya rapikan dulu lah materi ini, nanti baru saya share mungkin besok, atau saya usahakan besok ya, nanti materi di share. Baik, sama tugas juga nanti saya rapikan, kalian bisa kerjakan, atau yang apa kemarin yang sempat pegang bukunya itu, di buku ada soalnya ya, ada soalnya bagi yang punya buku. Kalau enggak nanti saya share lagi nanti aja. Baik, mungkin itu aja ya. Saya ucapkan terima kasih waktunya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan soal-soal nanti ke depannya. Baik, nggak ada